Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rivaldi Lutfi Azhar. Saya kelas E5, perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya bakal ngejelasin tentang pemanfaatan teknologi komunikasi Instagram sebagai media bisnis. Oke, yang pertama kita mau bahas apa itu sosial media. Sosial media adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa dibatasi ruang dan waktu. Sosial media dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian, yaitu 1. Social network, yang kedua discuss, yang ketiga share, yang keempat publish, yang kelima social game, yang keenam MMO, yang ketujuh virtual world, yang kedelapan livecast, yang kesembilan live streaming, yang ke-10 microblog. Oke, di sini kita bakal bahas ke fitur-fitur Instagram. Yang pertama ada kamera. Jadi kamera itu untuk mensosialisasikan keseharian kita. Terus yang kedua ada editor. Editor itu untuk hasil dari foto yang kita bikin bisa diedit-edit lagi melalui aplikasi editor, dan itu udah tersedia di Instagram. Terus yang ketiga ada tag dan hashtag. Tag dan hashtag itu berguna untuk jejaring sosial di Instagram. Contohnya tag itu buat wadah kita. Misalkan nih saya ngeposting yang berbau-bau sehat, itu ada hashtagnya. Jadi di saat kita ngeklik hashtag itu, di situ udah ada semua yang kita cari sesuai apa yang kita cari di hashtag itu. Yang keempat ada caption. Caption itu identik dengan kita waktu mau berbagi keseharian kita masukin caption gitu. Yang kelima ada integrasi ke jejaring sosial. Terus yang keenam efektif untuk meningkatkan brand awareness dengan biaya yang terjangkau. Oke, saya jelasin. Di sini kita bedanya jualan online dan offline. Kalau offline kita kan harus ngemodal dulu nih, dari itu segi tempat, properti dan lain sebagainya. Tapi kalau di sosial media kita hanya modal foto, edit dan biaya promosi doang gitu. Jadi meminimalisir kerugian seminim mungkin. Terus meningkatkan statistik pengunjung website. Oke. Di sini kita kalau berdagang di Instagram kita bisa nyantumin nih web kita atau nomor pribadi kita. Jadi di saat orang lain udah mengunjungi Instagram kita, dia ada ketertarikan untuk membeli. Nah, website dan nomor-nomor itu kan gunanya untuk mengalihkan yang peminat menjadi pembeli gitu. Jadi memudahkan untuk melakukan transaksi. Selanjutnya ada membantu Anda dalam merespon keluhan pelanggan dengan cepat. Jadi di sini kan kayak ada fitur live streaming, live chat kayak gitu. Nah, itu kita biar tahu keluhan atau saran dan kritikan konsumen itu bisa kita tanggap langsung. Bisa juga melalui kolom komentar. Oke. Terus Instagram juga bisa kita digunakan untuk memantau pesaing kita atau memantau pasar. Jadi produk yang kita jual kita juga bisa lihat juga di Instagram, kita cari, kita riset. Jadi memudahkan kita untuk melakukan riset juga. Itu. Oke, di sini Instagram tuh ada media pemasarannya ya. Bisnis yang dicantumkan di sini adalah bisnis palesupply.co. Palesupply.co itu bisnis yang menjual makanan dan minuman kesehatan gitu. Terus ada fitur Instagram, kegunaan hal-hal yang harus kita perhatikan kalau mau berdagang di Instagram. Yang pertama, kita harus membuat foto atau video semenarik mungkin agar orang lain bisa melihat dan membacanya dengan jelas. Yang kedua ada komen, caption, lokasi, hashtag dan tagging, sama Instagram ADS. Bagi yang belum tahu Instagram ADS itu, jadi Instagram ADS itu Instagram untuk khusus pembisnis gitu. Jadi barang yang kita jual itu lebih terekspos gitu. Tapi Instagram ADS itu ada biayanya, biaya per bulan atau per minggunya, atau biaya promosi.
Nah, terus ini ada metode kedua, ada metode endorse. Jadi endorse itu kita mempromosikan produk kita ke orang-orang yang udah terkenal di Instagram. Contohnya kayak artis yang hits atau yang followersnya lebih banyak. Otomatis dia punya database banyak, produk kita dipromosikan sama dia, menaikkan traffic juga. Gitu. Hasil yang kita dapat, benefit yang kita dapat dari endorse itu bisa merupakan followers, like, atau traffic yang meningkat. Di saat traffic meningkat itu bisa memperbesar peluang untuk konsumen membeli produk kita. Oke, hasil penelitian nomor 1, apa pengaruh yang terjadi ketika melakukan penjualan di Instagram? Pengaruh yang terjadi ketika melakukan penjualan di Instagram itu apa? Boleh diceritakan apa yang dijual dan bagaimana cara menjualnya? Oke. Di sini Instagram tuh kan dari awalnya itu Instagram tuh tempat orang membagikan atau membagikan ke hasil keseharian mereka. Contohnya kalau kita ada acara keluarga lagi main gitu. Jadi strategi yang harus dilakukan kalau berdagang di jejaring Instagram, kita harus membuat konten dulu. Ibaratkan gini, kita mau mancing tapi di kolam itu nggak ada ikan gitu. Jadi di Instagram tuh yang pertama kita harus buat konten semenarik mungkin, buat foto dan video semenarik mungkin agar orang tertarik. Di saat orang tertarik, itu traffic kita bakal naik. Dari traffic itu ada kemungkinan ada yang beli, ada yang enggak gitu kan. Jadi semakin traffic naik, semakin banyak yang beli. Terus ini ada pertanyaan yang kedua, bagaimana cara pelanggan percaya dengan produk kakak melalui Instagram? Oke, di sini bagaimana caranya konsumen percaya dengan produk kita, apakah itu layak dibeli atau enggak? Kita ada yang namanya fitur highlight. Highlight itu sorotan. Jadi setiap ada yang beli ke kita, dia kan pasti ngepromosikan produk kita, ataukah itu melalui story atau di post di feed gitu. Jadi kita repost, kita taruh di highlight biar memberikan kepercayaan pada pembeli yang baru gitu. Gitu. Jawaban untuk yang nomor 2. Terus ini ada pertanyaan yang nomor 3, mengapa begitu tertarik kepada Instagram untuk menjadi alat media promosi produk Anda? Oke, ada 3 tanggapan. Yang pertama, karena Instagram itu dengan mudah kita membranding produk kita sendiri. Jadi orang lain tuh kan banyak nih yang pakai media sosial. Instagram itu termasuk media sosial yang penggunanya paling banyak di seluruh dunia. Jadi kenapa kita pilih Instagram? Ya karena dengan kita membranding produk kita di Instagram, otomatis produk kita lebih gampang diekspos atau disebar atau dikenal sama orang-orang gitu. Apalagi kan ada fitur Instagram ADS, itu bisa membantu kita buat menaikkan traffic atau mempromosikan barang-barang kita. Terus ada tanggapan yang kedua, lebih mudah untuk mengambil pembeli dan peminat karena sekarang semua orang pasti memakai Instagram itu sendiri. Nah, balik lagi ke jawaban yang pertama saya jelasin, ya karena itu gitu kan. Terus bagaimana kita cara menarik pelanggan itu? Ya dengan jejaring sosial media itu kayak endorse, terus bikin konten semenarik mungkin, terus kayak ngepromosi, bikin caption semenarik mungkin gitu kan, repost yang udah beli ke kita buat menumbuhkan kepercayaan konsumen gitu. Balik lagi ke awal, jadi semakin traffic kita naik, semakin banyak pembeli gitu. Terus ada tanggapan yang ketiga, karena Instagram masih sangat berpotensi untuk dijadikan media penjualan serta bisa memposting banyak produk katalog. Oke, sini kita membahas katalog. Jadi di Instagram tuh ada yang namanya dia tuh emang ngeposting keseharian, keluhan masalah orang dengan cara menjawabnya. Ada yang katalog, jadi katalog itu akun Instagram tapi yang langsung hard selling, jadi nggak ada basa-basi, langsung nyantumin harga produk, beli atau enggak langsung hubungi website yang ada dicantumin di Instagram itu. Itu ketiga tanggapannya. Terus tambahan dari saya, di saat kita berbisnis di media sosial atau di offline juga, kita itu yang pertama harus diperhatiin itu masalah yang terjadi
di lingkungan sekitar kita gitu. Kalau kita bisa memberikan solusi, itu bisnis kita bisa melejit pesat gitu. Soalnya kita tuh bisnis harus yang dibutuhin juga sama masyarakat dan lingkungan sekitar. Jadi kesimpulannya, perencanaan pemanfaatan Instagram sebagai media komunikasi pemasaran digital itu yang dilakukan oleh Pali Supply, yaitu dengan terlebih dahulu menganalisis masalah. Jadi menemukan masalah-masalah yang ada di lingkungan kita, yang ada di daerah kita cari masalahnya, kita berikan solusi. Habis berikan solusi, kita bikin konten dan video semenarik mungkin, dengan kata lain untuk menaikkan traffic. Saat traffic naik, orderan juga bakal naik, omset dalam tanda kutipnya. Terus kalau kita memakai Instagram itu kan harus melakukan media promosi. Bisa kita tidak melakukan media promosi, cuman kalau kita melakukan media promosi lewat endorse atau Instagram ADS, itu bisa lebih meningkatkan atau mencepatkan proses kita untuk mendapatkan customer. Ya, fitur-fiturnya dengan foto yang menarik, video yang menarik, bikin konten, terus menanggapi komen-komen customer, terus pesan harus fast respon, aktif, terus lokasi dan hashtag harus dibuat sedetail dan sejelas mungkin. Oke, paling kesimpulannya itu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.